Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin fil khuluqil azim imamil muttaqin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Bawaqib Masjid Riyadhus Shalihin segenap para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, pada orang tua yang kita cintai, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Juga kita hadiahkan untuk sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam hujjatul islam al-imam al-Ghazali. Kana syai'un ilaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita lanjut kajian yang kemarin. Ada dua hal, ada yang namanya iktisab dan ijtinab. Ya. Iktisab ala ta'ah. Kita agama ini ada dua, kata Imam Ghazali ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Ya. Mana yang lebih berat antara melaksanakan perintah-perintah Allah dengan menjauhkan perintah-perintah Allah? Ternyata yang paling berat apa? Menjauhkan perintah-perintah Allah. Ya. Halaman berapa itu? 43 ya. Nah, dari yang baris terakhir kemarin kita mundur sedikit. Kita ulang sedikit dari perkataan ini. Ya Yunusu. Ya. Wahai Yunus. Ketemu?
naik hanya beberapa baris doang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ya Yunus, wa ana mufassirun laka hadhil khisal. Wahai Yunus, saya akan menjelaskan kepada Anda sifat-sifat ini. Fajaltu la salatika as-sabra. Jadikanlah sepanjang salatmu itu kesabaran. Alal ba'sa, ya, alal ba'sa'i wat taslimi li amrillahi azza wa jalla. Sabar atas ba'sa. Atas apa? Atas beratnya ibadah. Ya, terasa berat ibadah ini, sabar kita. Kemudian atas taslim, kita jadikan ibadah kita ini tafwid, berserah ya kepada perintah Allah azza wa jalla. Kedua, wajal saumaka asamta an kulli su'in. Jadikanlah puasamu itu asamta, diam, an kulli su'in, dari semua kejahatan. Asalnya kan puasa itu kita menjalankan perintah Allah, ya kan? Nah, di dalam menjalankan perintah Allah dalam puasa itu apa? Kita akan menjauhkan, ya, nahan seluruh anggota tubuh kita, nahan hati kita, mata kita. Maka nanti ada keterangan tuh, orang yang kagak bisa menahan pandangan matanya, nggak bisa gaddul basar, berarti dia nggak punya hati dia, ya, dia nggak punya hati, berarti orang itu udah rusak, ya. Nah ini juga antara iktisab dan ijtinab ini digabungkan ini. Waj'al saumaka samta an kulli su'in. Jadikanlah puasamu itu diam, ya, menahan dari semua kejelekan. Nah, kita paham ada puasanya orang awam, hanya menahan lapar dan haus. Puasa naik lagi orang yang khas, selain menahan lapar dan haus, dia menahan, menjaga apa? Seluruh anggota tubuhnya. Maka di hadis lain apa? Jika Anda berpuasa, maka hendaklah tangan Anda juga berpuasa, mulut Anda berpuasa, mata Anda berpuasa, tangan Anda berpuasa, seluruh tubuh kita berpuasa. Itu namanya apa? As-samta an kulli su'. Dan hakikatnya bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tapi juga apa? Di seluruh bulan-bulan, setiap hari, di setiap detik kita menjaga seluruh anggota tubuh kita. Kalau puasanya yang khas bila khas, lebih dari itu lagi. Menjaga khatar pikirannya, menjaga hatinya, dan selalu syuhud dan hudur hatinya kepada Allah. Kemudian wajal shadaqataka kaffal adha. Dan jadikanlah sedekahmu itu sebagai bentuk kaffal adha, menghentikan kejahatan, ya, menahan daripada kejahatan. Itu hakikatnya sebetulnya dia. Dalam hadis lain, orang yang bersedekah itu apa? Meredam marahnya Allah. Ya, kita bersedekah kepada fakir miskin, menahan marahnya Allah. Wadabullah. Fa innaka la tatasaddaqu bi syai'in afdal minhu. Sesungguhnya Anda tidak bersedekah dengan sesuatu yang
lebih afdal dari itu. Apa tuh? Menahan daripada perbuatan jahat, ya. Wala tasumu bi syai'in azka minhu. Syukran, barakallahu fikum. Janganlah Anda berpuasa dengan sesuatu azka minhu, yang lebih bersih darinya. Ya. Menahan azza itu lebih bagus. Nanti hakikatnya begini, ada orang yang bisa bangun malam salat 100 rakaat. Ada orang yang bisa puasa tula umrihi, sepanjang umurnya. Ada orang yang kagak berhenti-berhenti baca Quran. Ada orang yang sedekah terus, tapi dia kagak bisa, ya, kagak bisa menjaga dirinya, menjaga matanya. Puasa-puasa mulutnya mah dosa terus. Hari itu ya. Matanya dosa terus, hatinya dosa terus, gitu ya. Allah, ya. Fa idza alimta anna janibal ijtinabi aula birri'ayati wal ijtihadi fi, jika Anda telah menyadari, memahami bahwa sisi menjauhkan maksiat itu lebih aula, lebih afdal, lebih baik, ya, birri'ayati wal ijtihadi fi, daripada memelihara dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, lihat. Fa in hasala laka syatran jami'an, ya, al-iktisabu wal ijtinabu faqad istakmala amruka. Segitu dulu. Jika dua hal tadi itu hasala laka, artinya syatran, dua macam, jami'an, bergabung. Apa itu? Al-iktisab, jika Anda bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, wal ijtinab, dan menjauhkan maksiat-maksiat, katanya kita bisa gabungin secara berbarengan. Kan ada orang yang satu aja, ibadahnya kuat, maksiatnya, ya, atau sebaliknya. Tapi ini kita bisa dua-duanya, ibadahnya cakep, taatnya cakep, dan bisa menjaga daripada maksiat. Nah, kan lengkap nih berarti ini, sempurna. Nah, jika Anda bisa melakukan dua ini, dua-duanya digabungkan, al-iktisab wal ijtinab, faqad istakmala amruka, maka Anda sudah sempurna. Tuh, perkara Anda sudah sempurna. Ini yang mahal ini di sini. Ya. Wa hasala muraduka, dan telah tercapailah keinginan-keinginan Anda. Artinya dalam pendekatan diri kepada Allah, dalam sair kepada Allah, ingin jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Wa qad salimta wa ghanimta, maka Anda termasuk orang-orang yang selamat, dan Anda termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, dua-duanya tuh. Wa lam tablugh illa ila ahadihima falyakun dzalika janibul ijtinabi. Ya. Seandainya Anda belum sampai dua-duanya, katanya, kecuali hanya sampai bersatu di antara keduanya, artinya baru bisa ibadah aja, yang ininya belum bisa nahan maksiat, atau bisa nahan maksiat, ibadahnya jarang, ya, baru satu aja katanya. Falyakun dzalika janib istinab, maka upayakanlah ambil yang sisi menjauhkan maksiat, gitu, ya. Fataslam, maka Anda akan selamat, ya. In lam tagnam, meskipun Anda belum beruntung. Lihat, selamat tapi belum beruntung, karena baru dapat 1, 2.
Orang disuruh dua-duanya dapat baru satu. Nah, selamat sih selamat. Artinya dia selamat enggak, tangannya enggak maksiat, matanya enggak maksiat, tapi belum beruntung melakukan kebaikan. Paham ya? Wa illa, kalau kagak khasirta, maka Anda akan rugi, ya. Rugi apa? Satraini jami'an, dua-duanya rugi itu. Ya. Kebaikan kita enggak lakuin, maksiat terus saja. Padahal udah mau mati ya. Maksiat aja. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya. Nah, kalau begitu tuh dua-duanya kita ini, wa ma yanfa'uka qiyamul lailin tuh, maka bangun malammu itu tidak ada manfaatnya lagi. Wa ta'buhu, ada capek-capeknya kita bangun malam kagak ada manfaatnya lagi. Summa tuhbituhu, kemudian Anda jatuh dah, ya, bi iradatin wahidatin, dengan satu keinginan, ya. Artinya apa? Dengan ada orang bangun malam, kan bangun malam aja udah berat itu, dia wudu udah berat, dia jalanin tuh berat, tapi dia udah jalanin ada iradah wahidah, ada perasaan ria. Paham ria? Ujub. Artinya kita sholat malam nih, ya, pengen tetangga pada tahu kita ahli malam, atau di hatinya ada ujub, kebanggaan. Ini kayaknya sekampung nih kagak ada yang bangun nih, gua doang nih. Ya, itu namanya apa? Capek-capeknya kita bangun malam, katanya tahbituhu bi iradatil wahidah, akan hancur, gugur, berantakan, gara-gara ada satu aja niat yang jelek. Ada ria, ada ujub, ada hasad, ya, dan sifat-sifat jelek lainnya. Begitu. Nyambung? Wa ma yudi'uka siyamun naharin tawilin. Ya. Apa tuh? Benar Yudi ya? Yudi apa Yunsina? Ini sih enggak jelas. Apa tuh? Sona ya, memelihara. Oh iya, memiliki. Wa ma tasal tadi dulu. Yughnika, yughnika. Wa ma yughnika ya. Wa ma yughnika. Organ itu ya. Wa ma yughnika siyamun naharin tawilin. Artinya puasa siangmu yang begitu panjangnya, ma yughnika. Artinya laisa yakfika, kagak berguna bagimu, ya. Summa tubsiduhu bi kalimatin wahidah. Kita puasa dari pagi, dari mulai waktu imsak sampai matahari terbenam, itu katanya kagak ada gunanya tuh. Gara-gara apa? Anda rusak tubsiduhu bi kalimatin wahidah, dengan satu kata aja. Bayangkan tuh, enggak dapat apa-apa nih tadi, ya. Ngomong apa? Jelekin orang muslim, jelekin tetangganya, bercanda yang kagak-kagak, nah, gitu, ya. Maka ada hadis yang populer disebutin tuh. Apa hadisnya ya? Innar rajula la yatakallamu bil kalimatin. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia berbicara dengan satu kata. Liyadhaka biha ashabuhu, agar teman-temannya berketawa-tawa tuh. Dia ngebodor, dia bercanda, ya.
fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Masyaallah. Gara-gara satu kata itu dia digiring kemana? Ke neraka jahanam. Ya. Jadi puasa kita sepanjang hari katanya kagak bermanfaat, ya, karena gara-gara kamu rusak dengan satu kalimat yang jelek-jelek, gitu ya. Maka puasa itu benar hudur. Makanya salah satu itu kan puasanya apa? Dia merasakan itu muraqabah, musyahadanya Allah tuh, ya. Jangan sampai Allah lihat kita lagi maksiat. Jangan sampai Allah lihat kita lagi berbuat yang jelek-jelek. Walaqad rawaina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridha kepada keduanya. Annahu qila lahu. Sesungguhnya dikatakan kepadanya. Ya, jadi ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ini namanya beliau ini khibrul ummah wa turjamanul Quran, ya. Tintanya umat, penterjemahnya Al-Quran, nanti yang menguasai Quran bisa menerjemahkan. Ma taqulu fi rajulaini ahaduhuma katsirul khairi katsirul syarri. Pertanyaan begitu. Wahai Ibnu Abbas, apa pendapat Anda tentang dua orang laki-laki, ya, salah satu di antara keduanya itu katsirul khair katsirul syarr, banyak kebaikannya tapi banyak juga kejelekannya. Wal akharu, sementara lelaki yang satunya lagi qalilul khair qalilul syarr, sedikit kebaikannya juga sedikit kejahatannya. Ada pertanyaan begitu tuh, ya. Qala, jawabannya la a'dilu bis salamati syai'an. Kata beliau, pemahamannya dua-duanya kagak ada yang selamat. Dua-duanya kagak ada yang selamat. Wa mithalu ma qulnahu halul marid. Dijelasin. Perumpamaan apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami katakan, itu sama seperti kondisi orang yang lagi sakit. Wa dzalika anna mu'alajatal marid nisfan. Ya. Orang yang sakit itu dia mu'alajahnya apa mu'alajah? Pengobatan orang yang sakit itu ada dua. Bapak-bapak datang ke dokter berobat, nanti biasanya apa? Dikasih obat, apa? Minum ini ya, ini anjuran. Bapak pantang ini ya, nanti meninggalkan. Sama kayak itu. Ya, fi'lu ta'at, melaksanakan ketaatan, dan ijtina berma'asi. Sama kayak gini. Nisfu huwa dawa'u wa nisfun huwa al-ihtima'u. Ya. Katanya pengobatan kepada orang yang sakit itu ada dua nisfan, dua bagian. Bagian yang pertama huwa ad-dawa, obat. Ya. Wa nisfun huwa al-ihtima'. Bagian yang kedua adalah ihtima', menjaga, jaga pantangan-pantangan. Udah batuk, udah jangan memakan apa lagi, kacang, es, nggak sembuh-sembuh. Saya sebetulnya sejak pulang haji ini belum gitu fit banget. Tapi kalau ngelihat es udah ngiler aja. Ya, pengen aja. Padahal terasa harusnya kan pantangan tangan. Ini 2 hari ini saya kurang sehat ya. Buang-buang air itu ya, lemes itu. Makanya kemarin pengajian di Al-Barakah itu saya izin gak hadir, tuh lemas banget, panas dingin, demam itu.
Ada Ustaz Arif, kayak ngaji nggak? Insya Allah ngaji. Mudah-mudahan dengan ngaji sehat segar ya. Iya, lemas banget. Perutnya sakit. Taib. Jadi emang itu harus ada pantangan tuh, ya. Fa in ijtama'a, jika keduanya bersatu, ya, fa ka'annaka bil maridi, ya, maka sesungguhnya Anda itu kondisinya sakit. Nggak bisa lah dua-duanya, ya. Apa maksudnya? Jika ini dua-duanya ada obat, ada pantangan, maka Anda seperti kasusnya orang yang sakit. Qad bari'a wa sahha, maka akan sehat, akan sembuh. Apa? Mengikuti petunjuk dokter, minum obat. Yang kedua, mengikuti petunjuk dokter, pantangan-pantangannya ditinggalkan. Qad bari'a wa sahha. Wa illa, kalau kagak, ya, fal ihtima'u bihi aula. Kalau bapak-bapak nih minum obat kagak, nggak apa-apa ini. Ya, yang penting apa? Pantangannya dijaga gitu. Kenapa? Pantangannya lebih berat ini. Tambah ini lagi. Dan pantangan dijaga, insya Allah lebih cepat kepada kesembuhan ketimbang obat diminum, pantangannya dilawan terus, ya. Jadi pengobatannya agak sempurna tuh. Katanya, wa illa, jika kagak bisa dua-duanya, minum obat, menjaga pantangan, fal ihtimau bihi aula, maka menjaga pantangannya bagi orang yang sakit itu lebih utama. Itu. Kenapa? Idla yanfa'u dawa'un ma'a tarkil ihtimal. Karena kagak ada manfaatnya minum obat disertai, ya, meninggalkan pantangan. Gitu, ya. Nyambung enggak? Nyambung ya? Secara logika juga nyambung ya, paham ya? Walaqad yanfa'ul ihtima'u ma tarkid dawa. Nah, dikuatin lagi pakai laqad. Sungguh, ya, menjaga pantangan itu yanfa'u, akan bermanfaat, ma tarkid dawa, jika dibarengi dengan meninggalkan pantangan, meninggalkan obat. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aslu kulli dawa'in al-himyatu, katanya, sumber semua penyakit-penyakit adalah al-himyah, ya. Wal ma'niyu biha wallahu alam annaha tughni an kulli dawa'in. Al-himyah apa di sini? Demam, ya. Al-hamiyah, sumber semua obat, sumber semua likulli da'in dawa, gitu ya. Sumber semua apa dawa? Likulli da'in dawa, obat, ya. Sumber semua dawa adalah al-himyah, al-himyah, menjaga, ya. Sumber semua obat adalah bisa menjaga. Tadi yang menjaga itu dari pantangannya, ya. Kemudian wal makna biha Allahu a'lam, dan maknanya dengan itu Allah lebih tahu. Annaha tughni an kulli dawa'in. Oh, bukan makna tuh wal, benar ya, wal makna. Allah lebih tahu. Annaha, bahwa sesungguhnya hamiyah itu, penjagaan itu, tughni an kulli dawain, artinya cukup untuk semua
penyakit ya. Bapak nih jaga aja melihat. Saya pernah tuh Pak bawa haji itu sehat banget dari pertama ini, ambil paket dulu yang 29 hari sehat banget. Sampai di Jeddah lihat orang-orang kita tuh yang mukimin dari Madura jual es campur di Masjid Rapu. Tahu-tahu saya pengen banget itu, langsung ngiler. Berarti saya nggak bisa himiah tuh, nggak bisa jaga tuh. Beli udah berapa? 5 real. Pas saya minum terasa gulanya terasa banget gula badannya. Itu pulang 3 bulan sakit itu. Wah, terus berhenti. Ya, ini dia. Maka dikatakan sumber semua penyakit adalah ya, sumber semua obat ya, sumber semua obat adalah penjagaan gitu ya. Kemudian wal ma'na biha wallahu alam. Maknanya nanti Allah lebih tahu. Annaha, sesungguhnya penjagaan itu, pemeliharaan itu tughni an kulli dawa, cukup untuk semua obat-obat. Tenahan aja ya, pengen itu nahan. Sama juga dengan hal yang bersifat materi itu. Orang jadi capek itu apa? Gara-gara kebanyakan kepengenan. Gara-gara pengen bangku, pikiran bangku. Ada waktu bangku. Pengen rumah, pengen mobil gitu kan. Bertahan aja, nggak capek itu. Ya, jadi makanya jangan banyak keinginan. Ya, pengen rumahnya 3 artinya. Resiko tuh capek. Kalau belum punya kalau bini udah meninggal nggak apa-apa, kawin lagi. Kan nafsu ada nafsu ammaratun bisu dibagi 3. Ada nafsu iblisiyah, nafsu subuiyah, nafsu basyariyah. Yang wajar tuh. Isinya udah meninggal ya boleh. Taib. Walidha, oleh karena itu yuqalu, dikatakan inna ahlal hindi ya, India. Sesungguhnya orang Hindi, apa tuh? Hindi julun. Jalu aksar. Sesungguhnya seluruh orang Hindia itu mu'alajatuhum al-himyah, tuh. Pengobatan mereka itu adalah al-himyah, menjaga, memelihara. Yam biman maridi, menjaga dengan mencegah penyakit, anil akli. Benar tuh. Ya, orang kalau pengen makan terus agak ada ininya bisa bahaya. Harus ada istirahat, maka ada syariat untuk puasa. Kayak ini makan. Dakom banget. ya. Jadi ini dikatakan, katanya sesungguhnya orang Hindi semuanya pengobatan mereka, penjagaan mereka adalah himyah, menjaga, ya, memelihara dari mencegah penyakit dengan cara apa? Menahan dari makan, minum, wal kalam, ngomong. Ya, ngomong iddata ayyamin, beberapa hari. Fayab sebenarnya sama kayak kita puasa, ya. Fayabra'u wa yasihu, maka dia akan sehat, dia akan selamat, ya. Bidzalika la ghairuhu, dengan begitulah tidak ada cara yang lain. Ya, kalau orang mau sehat, nanti dalam dunia tasawuf juga tarbiyah ada sedikit makan, sedikit makan minum, ya, sedikit tidur. Berarti harus bangun malam,
sedikit makan puasa, sedikit ngomong. Ini ada ngomong kan, bicara. Ya, orang kalau banyak bicara terus akhirnya ada salahnya. Oleh karenanya dianjurkan oleh Nabi kalau ada acara-acara takut di tengah-tengahnya ada ngomongan yang ngelantur yang gak jelas, tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdi. Terus asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Ya. Biasanya begitu. Kita di setiap majlis kita tutup begitu ya. Baik. Takut ada bicara yang ngelantur. Fatabayyana laka bihadhihi. Maka jelaslah bagi Anda dengan ini semuanya. Anna taqwa milakul amri, ya, wa jawharuhu. Sesungguhnya takwa itu adalah milakul amri. Artinya apa? Melaksanakan perintah ya. Melaksanakan perintah Allah. Wa jawharuhu dan esensinya. Ahluha hum muttabaqatul ulya minal ubbad. Ya, ahli-ahli takwa mereka adalah orang-orang yang punya tingkatan yang tinggi di antara para ubbad, ahli-ahli ibadah, begitu. Di sini ada jelasnya, jawharuhu ay haqiqatu amriddin. Ya benar sama. Hakikat agama. Fa'alaika bi badil majhudi. Maka wajib atas Anda mencurahkan seluruh kemampuan fi dzalika, di dalam hal apa? Ketakwaan. Ya. Menjauh melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Kemudian melaksanakan perintah-perintah, menjauhkan larangan-larangannya. Wa sarfi kullil inayati ila dzalika, dan memalingkan semua ya perhatian kepada itu. Allah subhanahu wa ta'ala taufiq birahmatihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, beliaulah yang memberikan taufik dengan rahmatnya gitu. Faslun thumma ra'i hadhihi al-a'dha'a al-arba'ata allati hiya al-usul. Ya. Tadi Bapak-bapak sudah paham bahwa agama ini ringkasnya ada dua. Ada melaksanakan perintah Allah, ada menjauhkan perintah Allah. Ya. Kemudian yang paling berat adalah apa? Menjauhkan perintah Allah. Begitu. Kemudian ra'i, apa ra'i itu? Jagalah, peliharalah hadhil a'dha'il al-arba'ah, 4 anggota tubuh kita ini, ya. Allati hiya usul, ini merupakan dasar-dasarnya. Al-awwalu, yang pertama, al-ainu, mata, jaga mata. Wa hasbuka fima anna madara amrid dini wad dunya alal qalbi. Dan cukuplah ya bagi Anda pada mata ini, sesungguhnya madar, apa madar ya? Sumber lah atau kekuatan agama dan dunia itu tergantung kepada hatinya. Wa anna khatral qalbi wa syuglahu wa fasadahu fil aktsari minal ain. Sesungguhnya bahaya hati dan sibuknya hati dan kerusakan hati paling banyak itu disebabkan gara-gara mata. Kalau hati di mana hati? Ya. Nah, gara-gara mata melotot itu langsung ke sini. Bapak melihat tetangga janda, ini itu. Ya. Matanya ngelihat mobil cakep banget itu, hatinya pengen. Gitu ya.
Taib. Nyambung ya? Nyambung kan? Cuman ada nih terjemah itu ada yang pas, enak, ada yang enggak. Ini enak kan mengertiin. Madara amri dini wa dunya al qalbi. Apa ya madar itu? Ngertiin? Apa? Itu ada istri saya itu. Apa? Dia biasa tepat ngertiin. Apa? Standar. Oh iya, boleh. Standarnya agama dan dunia itu adalah hatinya. Nah itu, ya gitu ya. Sesungguhnya bahaya hati dan sibuknya hati, rusaknya hati itu pada kebanyakan disebabkan gara-gara mata. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man lam yamlik ainahu falaysa lil qalbi 'indahu qimatun." Tuh. Barang siapa yang tidak bisa menguasai matanya, artinya matanya kagak godul basor, kagak dijaga, falaysa indahu qimatun lil qalbi. Nah, uslub awalnya gitu. Maka hatinya ya kagak ada nilainya. Maka dia punya hati kagak ada nilainya. Berarti hatinya udah jelek banget. Nah, ini bagus Pak. Jadi apa nih? Jadi status tulis ya. Orang yang kagak jaga matanya kagak punya hati gitu dah. Berarti hatinya jelek. Nanti kita jaga mata ya. Jaga mata. Wasani dan yang kedua al-lisanu, lisan. Dan empat tadi kan wa hasbuka anna fihi ribhaka wa ghanimataka wa samrata ta'ibaka wa ijtihadika kullihi lil ibadati wa ta'ah. Cukuplah bagimu anna fihi, artinya bahwa lisanmu itu ya adalah ribhaka. Apa ribah itu? Keuntunganmu. Wa ghanimataka, dan hartamu gitu ya. Wa samrata, dan buah dari ta'abi, capeknyamu ya. Wajtihadika kullihi, dan kesungguhanmu semuanya lil ibadati wat ta'ah, untuk ibadah dan taat. Ada orang punya lisan tapi lisannya kagak menghantar kepada Allah, kepada surga, baik dan neraka. Makanya Pak, saya menulis buku judulnya Min Da'bis Shalihin, kebiasaan orang-orang soleh. Itu diantaranya biasain sholat duha, sholat tahajud, hajat, tasbih, ini semua ya, sunnah-sunnah dah. Ada lagi yang di pasal keduanya, ibadahnya ini bukan lagi zikir, bukan lagi selawat, bukan lagi tadi salat-salatan tadi. Tadi apa dia? Diam. Dia antara diam ya. Kalau dia ngomongnya selalu menghantar orang kepada Allah. Orang kalau ngomong mana-mana. Kalau dia berpikir selalu tentang kebesaran Allah. Dia berpikir dibagi dua, kebesaran Allah dan merasa kekurangan dirinya. Kalau merasa kekurangan dirinya, dia istighfar, dia perbaiki. Kalau dia melihat kebesaran Allah, dia akhirnya bertasbih, memuji Allah. Ya. Kalau orang zalim, dia maafin. Orang berbuat jelek sama dia baikin terus. Orang mutusin tali silaturahmi, dia sambungin. Itu katanya wirdun min akabiris shalihin, wiridan tokoh-tokoh orang-orang saleh.
Ya, karena kayak tadi disebutin banyak orang yang bisa bangun malam puasa, ya, tapi ya belum bisa bersilaturahmi ke tetangganya gara-gara masalah sesuatu aja gedok terus di sini. Atau ibadahnya belum melahirkan hatinya jadi lembut. Baca Quran ya setiap hari 1 juz nggak menghantar hatinya tawadhu, tunduk, merasa tinggi terus. Sama tetangganya merasa minimal. Ya, itu masuk juga ke sini tuh ya. Wa anna khatral ibadati wa ihbataha wa ifsadaha fil aksari min qibalil lisan. Sesungguhnya bahaya ibadah gitu ya, dan hancurnya ibadah, rusaknya ibadah kebanyakan dari sisi lisan. Ya, lisannya yang bitasannu, yang dibuat-buat, at-tazayyun, dihias-hiasin tuh, lemes mat mulutnya. Ya, penipu taunya. Ada ya, saya pernah ke Padang sama ke Sulawesi. Di Padang ketemu Abuya Samsuddin tuh, kepala Depak sana. Kalau di Kota Mubago ketemu Pak Suhada, kepala Depak juga di sana. Saya diundang oleh jamaah presentasi tentang umroh. Begitu jelasnya semuanya diem. Di 2 tempat sama diem. Wah, ini saya ngomong kagak direspon. Ya, tahu-tahunya bicara Buya. Mohon maaf Ustaz, saya dengar semuanya penjelasannya begitu baik, menarik. Semua kami di sini pengen buat umroh, katanya. Tapi kami sulit mencari travel yang terpercaya gitu. Saya jadi kaget. Boleh dia cerita? Baru saja kami tertipu katanya. Mau berangkat umroh gagal. Datang ke tempat kami dengan pakaian rapi semua, presentasi yang bagus, gambar-gambar foto, kantor yang bagus di Jakarta. Kami sudah bayar semuanya, pas waktunya nggak berangkat. Alasannya banyak kempes. Banyak alasannya. Akhirnya saya itu jamaahnya sudah dikumpulkan di Islamic Center sana. Sudah semingguan nggak berangkat. Sementara kan harus makan tiap hari itu, biayanya besar kasih makan. Saya diutus ke Jakarta cari alamat itu, ternyata kagak ada tuh kantor travelnya. Itu namanya al-lisan bitazayyun tuh, ya, bitasannu, pinter ngomong. Ternyata penipu. Ya. Kata saya, udah kita berangkat, bapak dulu berangkat berdua, nanti terasa enak baru ajak saudara yang lainnya. Berangkat berdua tuh suami istri, terasa nyaman baru besok berangkat tuh 1 bis 2 bis, bahkan saya dikasih manasik di kantornya tuh ya. Taib dikit lagi ya. Kemudian wal ghibah tuh ya. Jadi apa bahaya ibadah itu, rusaknya kebanyakan gara-gara lisan yang ngomongnya dibuat-buat, dihias-hias, dan penuh juga dengan omongan ghibah, wa nahwiha, dan hal-hal yang seumpamanya. Gitu ya. Azan ya. Ya. Ini jamaah kita sudah dengar banyak. Jangan hanya ilmunya sampai kuping doang tuh, tapi dicerna di sini. Tadi kita pahamin ini semua kalamnya bagus banget, karena berangkat dari ayat-ayat Allah, Nabi, orang-orang soleh, ya, para ahli-ahli tasawuf yang luar biasa. Ya, nah, tinggal kita apa? Ngamalinnya, ngamalin. Karena ada orang-orang juga yang alergi dengan istilah tasawuf, nggak suka sama tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, dhalal. Padahal dia itu orang-orang yang rugi, karena buku-buku tasawuf
Maraji tasawuf banyaknya sama seperti buku-buku fikih. Di tahun yang sama ulama asing mengarang fikih, di tahun yang sama juga ulama asing mengarang buku tasawuf dan lain sebagainya. Kalau alergi dengan istilah tasawuf belum ada sejak zaman dulu. Ada istilah-istilah nahu, sorof, ilmu mantik. Dulu juga belum ada. Ya, ilmu tasawuf sekarang apalagi di Indonesia sudah menjadi sebuah fakultas. Ya, dan ilmu yang sangat penting. Kalau kata Imam Ghazali apa? Innahu fardu ain, fardu ain. Ya. Banyak sekali. Kapan-kapan kita lanjutkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.